Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, berkah dalam. Pada kesempatan ini saya membagikan satu refleksi berkaitan dengan bacaan Injil pada minggu ini. Pertanyaan saya adalah, apakah para sahabat sudah membacanya? Jika belum, silahkan dibaca untuk membantumu dalam rangka persiapan merayakan Ekaristi dari tempatmu masing-masing. Sebagai pengantar, saya mau mengatakan demikian. Karena bacaan Injil kita itu kan berbicara tentang talenta. Saya terpesona dengan kata-kata dari doa pembukaan. Ada suatu kalimat yang sangat indah. Saya bacakan ya. Sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik. Wow. Kata-katanya sangat indah. Dan dari balik kata-kata ini, saya mau mengambil dua kata. Saya mendapatkan dua inspirasi ini. Yang pertama, coba saya explore, yaitu kata ketekunan. Lalu yang kedua, kata konsistensi. Dan itu saya ambil dari kata mengabdi. Ya. Mengabdi. Jadi dari balik kata mengabdi, saya ambil dua kata, yaitu ketekunan dan yang kedua konsistensi. Nah, untuk melihat itu, saya ada beberapa pertanyaan untuk membantu kita masuk dalam refleksi ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi konsisten di dalam pelayanan. Jadi kita tidak mudah menyerah. Ketika kita sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin melayani. Maka sejauh mana konsistensi kita di dalam pelayanan? Apakah kita ini termasuk orang yang konsisten atau mudah menyerah? Lalu yang kedua, bagaimana kita itu menjadi sangat konsisten di dalam persahabatan, dalam pertemanan. Apakah kita termasuk orang yang konsisten? Kita termasuk pribadi yang bisa diandalkan di dalam pertemanan dan persahabatan, atau kita mudah sekali melupakan sahabat kita. Kita tidak konsisten dengan semangat persahabatan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menjadi sangat konsisten untuk menghormati, menghargai orang lain. Penghormatan, penghargaan terhadap orang lain juga dibutuhkan sikap yang konsisten. Jangan-jangan hari ini kita begitu hormat, kita begitu taat, tapi di lain hari kita menjatuhkan, kita menjelekkan, kita membenci, dan seterusnya. Lalu berikutnya yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita menjadi konsisten untuk mencintai pribadi-pribadi yang kita kasihi, yang kita cintai. Apakah dalam hal ini, dalam mengasihi, dalam mencintai, kita benar-benar konsisten atau tidak? Lalu yang terakhir, apakah kita ini termasuk pribadi yang konsisten dan setia? Dan saya tambahi, konsisten dan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Para sahabatku, memang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang konsisten. Ada saja gangguan,
tantangan yang dihadapi. Sangat tidak mudah untuk menjadi pribadi yang konsisten. Maka sekarang kita mau melihat apa yang terjadi di dalam Injil hari ini. Injil hari ini bicara tentang talenta. Pertanyaan saya sekarang, ada berapa talenta yang kamu miliki? 5, 2, 1. Karena disebutkan dalam Injil hari ini kan 3 hal itu ya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Maka pertanyaan saya adalah, talenta yang kamu miliki ada berapa? 5, 2, atau 1? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah cukup talenta yang kamu miliki? Kalau jawabanmu adalah afirmatif, positif, yes, cukup, ya sudah, dikembangkan. Karena dalam Injil kan jelas, mereka yang diberi 5 talenta kemudian bekerja dan akhirnya mendapatkan 5 talenta yang lain. Lalu mereka yang diberi 2 talenta lalu bekerja dan mengembangkan, lalu akhirnya menjadi ditambah 2 talenta. Dan saya tidak mau bicara tentang yang diberi 1 talenta, karena dalam Injil hari ini dia marah, dia malas, dia tidak mau bekerja. Aku tidak mau nyinggung tentang orang malas, capek. Capek bicara tentang orang yang malas. Aku tidak mau nyinggung, malas, habis energi saya untuk bicara tentang orang yang malas. Saya hanya mau bicara tentang mereka yang punya semangat untuk bekerja, untuk melayani, sehingga bisa dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam Injil sangat jelas, akhirnya mereka yang tadi bekerja dengan keras bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan. Lalu kata-kata Tuhan sangat luar biasa di sini. Saya baca saja. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Bonus berkat yang melimpah yang didapatkan, tidak hanya dipuji sebagai hamba yang setia, yang tekun, tetapi akan diberi tanggung jawab yang besar karena sudah setia dengan hal-hal yang sederhana, setia dengan hal-hal yang kecil. Maka sekarang akan diberi tanggung jawab yang besar. Dan tidak hanya berhenti di situ, diajak untuk berpesta. Masuklah untuk berbahagia dengan Tuhanmu. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, kalau kita kembangkan tentang kata-kata konsistensi ini, sebenarnya ada beberapa hal juga kata-kata yang mendukung yang bisa kita lihat dari 2 orang yang diberi 5 talenta dan 2 talenta. Dan kata-kata itu adalah ketekunan, rajin, kerja keras, disiplin, dan tentunya tidak lupa yang namanya berdoa. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita tentang talenta yang diberikan oleh Tuhan.
Dan saya ingin mengajak para sahabat untuk mengatakan, Tuhan, talenta yang kau berikan ini cukup. Dan saya berjanji Tuhan, saya akan mengembangkan talenta yang sudah Engkau berikan ini. Dengan ketekunan, kerja keras, disiplin, dan tentunya konsisten untuk mengembangkan talenta itu. Saya ingin konsisten di dalam pelayanan saya. Saya ingin konsisten di dalam persahabatan. Saya ingin konsisten dalam menghargai dan menghormati orang lain. Saya ingin konsisten untuk mencintai pribadi-pribadi yang aku kasihi. Dan saya ingin konsisten dan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saya yakin para sahabatku, kalau kita tekun dan konsisten, maka Tuhan akan mengatakan kepada kita, wow, kamu hamba yang baik dan setia. Saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi sebelum tanggung jawab itu diberikan kepadamu, mari kita berpesta. Kau berbahagia bersama denganku. Kembali saya katakan lagi dalam doa pembukaan, kalimatnya sangat indah. Sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik. Di balik kata-kata mengabdi ada dua kata, yaitu tekun dan konsisten. Silahkan ditambahkan setelah itu, dari kata tekun dan konsisten ini kamu tambahkan, tadi saya sudah menambahkan tentang rajin, kerja keras, disiplin, dan seterusnya. Silahkan ditambahkan. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.